Al-faslul khamis fi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nazim rahimahullah wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu at-taslimu wal qabul. Al-mufradat al-taslim al-iqrar bi sihhatihi wa tafwidu al-mutlaq. Minal wajibi ala kulli mukallafin idza balaghahu ma tabihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ay yantahi ilaihi wa ya'mala bihi wa alaihi at-taslimu wal qabulu li'annahu al-masdar tsani ba'da kalamillah ta'ala. Selanjutnya kata nazim pengarang Aqidatul Awam Syekh Ahmad Marzuki, wa kullu ma tabihi ar-rasul fa haqqut taslimul qabul. Setiap apa yang datang dari Rasul maka fahaquhu haknya yaitu at-taslim menerima wal qabul menerima. Nah, at-taslim itu maksudnya al-iqrar bi sihhatihi mengakui bujur itu. Yang Nabi sampaikan itu bujur. Wa tafwidul mutlaq. Tafwid itu artinya berserah. Iya itu. Inggih. At-tafwidul mutlaq. Minal wajibi ala kulli mukallafin. Nah, ini termasuk daripada akidah terhadap Nabi dan Rasul. Apa itu? Minal wajibi ala kulli mukallafin idza balaghahu ma tabihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ayantahi ilaihi wa ya'mala bihi. Apapun yang disampaikan Rasul, berita apa itu? Pokoknya yang dari Rasul sampai ke kita itu apa ngaranya? Dah memang itu dan itu yang diamalkan. Wa alaihi taslim wal qabul. Dan kabar tadi harus at-taslim menerima wal qabul sama tuh. Kenapa gerang hadis dari Nabi itu wajib diterima? Li'annahu al-masdarus tsani ba'da kalamillahi ta'ala. Apa aja yang Nabi padahkan itu diterima. Kenapa jadi diterima? Karena Nabi ini adalah penyampai wahyu. Jadi diterima. Nabi ini memiliki sifat tabligh menyampaikan. Memiliki sifat amanah. Jadi kadang mungkin yang Nabi sampaikan itu tersalah. Nah, itu bahasanya. Karena itulah wajib kita tunduk patuh dengan yang diucapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada hadisnya. Nah, dah. Ada kawan di apa-apa lagi dan logika ada kawan lagi. Misalnya ini Bang, misalnya ini. Nah, ada tuh sudah. Kecuali memang kayaknya ada ranah-ranahnya yang itu memang untuk terbuka. Maksudnya boleh dikritisi. Nah, boleh dikritisi. Para sahabat itu kadang bertanya dengan perintah Nabi. Kadang bertanya dengan perintah Nabi atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mempertanyakan kadang. Cuma hanya momen-momen tertentu. Ada momen yang dimana para sahabat itu langsung menerima tanpa ada protes, tanpa ada pertanyaan lah. Cuma secara umum apa yang Nabi sampaikan itu adalah sesuatu yang wajib kita imani. Waktu perang Badar, Ghazwatul Badar kan berjalan nih rombongan kaum muslimin. Lalu stop di suatu tempat. Nah, lalu ada ngaran sahabat Nabi namanya Hubab. Hubab ini Hubab lah. Tahu daerah situ, tahu daerah Badar. Jadi pas Nabi stop di suatu tempat, lalu sahabat tadi bertakon, "Nabi, kita stop di sini nah. Perintah Allah kah atau strategi perang? Kita bersinggah di sini. Perintah Allah kah atau strategi perang?" Nah, bertakonnya dulu. Bilanya perintah Allah, dah tuh kada dia apa-apa lagi dah terima aja langsung dah. Tapi bilanya strategi perang, tempatnya lain di sini kita begana sebelah sana, jangan tadi. Lalu ujar Nabi, oh ini strategi perang. Oh berarti sebelah sana kita. Lalu Nabi mengumpati saran sahabat tadi itu.
Umpati saran sahabat Nabi tadi. Nah ini berarti masuklah yang wa kullu mata bir rasul faqut tasimul qabulu. Makanya sahabat tadi kan bertakon, apakah ini wahyu Allah atau strategi perang haja? Soalnya strategi perang haja. Nah berarti ganti yang lain. Bukan kada menerima ujar Nabi, tapi Nabi ini sedang berstrategi perang, lain wahyu dari Allah. Lain wahyu dari Allah. Itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa ya? Atakumur rasul, apa yang Nabi datangkan, Nabi suruh itu. Fakhudhuh, ambil, digawe. Tapi wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi tangati, sudah jangan digawe. Jadi misalnya ada orang percaya Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Percaya Nabi Muhammad manusia yang luar biasa, dua. Tapi sekalinya nya kada percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kayak apa nih hukumnya? Ini bermasalah keimanannya. Masalah kok. Kenapa gerang? Karena apapun yang dari Nabi itu wajib diterima. Kayak itu dasarnya dulu lah. Berarti jar hadis doa ipang kita terima juga lah. Nah itu lain kisah. Lain kisah itu ya bergerang. Maksudnya kayak ini, selama hadis itu sahih, kada boleh. Selama di situ sahih, mutawatir lagi hadis itu. Nah itu berarti wajib kita menerimanya. Kada boleh diapa-apain. Amunnya gasan para sahabat kan tetamu Nabi, bila Nabi ada menyuruh A dah, kada ada apa-apa. Nah cuma memang untuk Nabi sendiri ya tadi, yang tadi contohnya yang Ghazwatul Badar tadi, ada momen-momen di mana Nabi memang membuka peluang untuk tanya jawab, dan sahabat itu tahunya ini harus dilakukan atau kada. Kada sembarangan ada. Jadi waktu Fathu Makkah ini beda dengan Ghazwatul Badar atau Ghazwatul Uhud. Waktu Fathu Makkah ini Nabi tidak mengadakan diskusi. Beda di perang Uhud. Sebelum terjadinya Ghazwatul Uhud, Nabi musyawarah dulu dengan orang-orang Madinah. Kita bertahan di Madinah atau keluar menyambut musuh. Nah, ujar sahabat yang ada di situ, kita menyambut musuh aja, menyerang keluar artinya, kada begana di Madinah. Nah ini musyawarah. Tapi waktu Fathu Makkah, Nabi kada musyawarahan. Langsung ambil baju perang, takutnya kita kemana Nabi? Situ aja Nabi. Nah langsung ya tulakan. Nah ini situasi yang at-taslimu wal qabulu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika seandainya kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ajar Nabi, umpati aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, maka cara untuk dicintai Allah adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya semua ajaran Rasulullah wajib kita terima. Wa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Ini hadis riwayat Bukhari. Maknanya luar biasa sejujurnya ini. Nah, bunyi hadis Nabi lah. Idza amartukum bi amrin, apabila aku menyuruh suatu ibadah, ujar Nabi, bilanya aku menyuruh suatu ibadah. Nah, Nabi memberikan standar yang itu minimal benar, istilahnya itulah. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jangan Nabi bilanya aku menyuruh, maka gawe semampunya. Wajib kita percaya nih.
Wajib kita percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memadahi, "Idza amartukum bi amrin," apabila aku menyuruh kalian suatu perkara, bi amrin, suatu suruhan, fa'tu minhu mastata'tum, gawe semampunya. Bilanya Nabi menyuruh gawe semampunya. Tapi ini kebalikannya nih berarti, wa manahaitukum anhu fajtanibuh. Tapi kalau yang aku larang, yang tidak boleh dikerjakan, fajtanibuh, jauhilah. Ini beda. Ketika perintah menggawe ibadah itu mastata'tum, semampunya aja. Tapi bila yang kemaksiatan, larangan itu fajtanibuh, Nabi langsung pokoknya hindari aja Nabi. Ibaratnya tuh kayak ini, namun manusia inya nang wajib nih kawa sembahyang 5 waktu nih kawa menggawe nang wajibnya haja. Nang sunat kada kawa gawenya sibuk bener. Sembahyang tuh gin bilang manjinya petakan are, istilahnya kayak itu misalnya lah. Maunya sibuk bener sehari semalam. Guring tapi guring sibuk bener, pokoknya bagian mana kayaknya pokoknya sibuk. Kada kawa sembahyang sunat, fa'tu minhu mastata'tumnya tuh mana gerang? Sembahyang wajibnya barang. Nah, mampunya sembahyang wajib aja dah. Mampunya sembahyang wajib plus qobliyah subuh misalnya, silahkan. Nah itu mastata'tum. Karena itu sudah standar mengerjakan yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Tapi bila wa mana haitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang maka jauhilah. Misalnya nasi orang yang tadi lah, ini ibadah sembahyang sunat ada kamu gawe, jadi ini wajib aja. Nah, fajtanibuhnya bang ya Pak. Jadi orang tadi nalah pertamanya sibuk gawian. Jadi menggawi ibadah wajib ini nang dasar wajibnya haja. Nang sunat kada kamu gawe. Lalu apa? Orangnya ini kada narkotika, kada narkoba. Orangnya kada minum khamar, orangnya kada berzina, orangnya kada merampok, kada jadi maling. Sejauh-jauhnya tuh bang pokoknya. Nah itu standar yang Nabi berikan. Ada orang misalnya membawai hendak mencuntan kada hakonnya, dibawai kawannya ke diskotik kada hakon, dasarnya kada hakon. Ada yang coba-coba dulu di parkir aja gini, aku coba lihat kada, dasar kada hakon. Dibawai karaokean kada hakon juga kada. Nah itu fajtanibuh bujur. Amun ada orang yang kayak ini sudah menggawe perintah paling dasar paling minimal seorang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sebujurannya. Jadi mun ada orang ibadahnya biasa aja, berarti biasa aja lah hidupnya. Jangan salah, bisa jadinya kuat di menghindari kemaksiatan. Misalnya kayak inilah, dalam sehari semalam kan 24 jam. Mungkin dalam 24 jam itu orang yang sibuk begawe nih, sembahyang 5 waktu tegawe, mengaji sehalaman misalnya itu aja kalau digawinya ibadah. Itu aja, tangan ada lagi dah. Yang wajib lah, sembahyang kan wajib. Tapi di sisi lain orang tadi bisa menghindari semua kemaksiatan yang ada. Paling kada di atas 85% lah kan. Apa tuh? Pokoknya kada berzina, kada berpacaran, kada narkoba, begitu di kantor kada menggibah, kada membuli orang, kada sombong, kada ujub. Nah, walaupun ibadahnya nang wajib aja digawe, tapi ini posisinya sesuai standar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak ibadah bebaya sangkut, entah orang atau siapa, maka kuati di menghindari kemaksiatan. Untung benar orang begawi di hutan kada melihat bina macam-macam, kada bina aneh duit, kada mungkin mengambil duit orang juga gitu. Begawi di hutan nya semua 5 waktu tegawe itu aja kayak apa jar. Nah itu sudah memenuhi kriteria standar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah tadi semampunya,
kalau kemaksiatan sejauh-jauhnya. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati aja jangan. Kenapa? Karena zina itu ya efeknya jauh benar. Efeknya bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk beberapa orang. Kayak bagaimana maksudnya? Orang berzina, melahirkan anak. Anggap anak yang hamil di luar nikah ini perempuan. Ganal. Perempuan tadi kalau mau nikah cuma satu caranya, dinikahkan oleh wali hakim. Wali hakim itu siapa? Kepala KUA. Makanya ada kepala KUA bebinian supaya kau jadi wali hakim. Nah, misalnya nangkuitan mulai halus sudah bepadah, jika menakailan anak kami sebujurannya anak GBHN, doi beduhulu hanya nikah. Kayak apa jar? Mental anaknya kayaknya supan kayaknya. Terus banjarnya anak kampang. Misalnya tiap hari diberi pengertian, oke aman, anggap situ aman lah, sampai di situ aman. Ganal, kawin, anak kawin nih, lakian berdatang. Maulah kada dipadahakan. Harus tahu. Lain tahu karena zinanya lain. Ini masalah nasab. Nah itu harus tahu masalah nasabnya itu. Kalau ditutup-tutupi, Pon? ada yang ditutup-tutupi kan sebetulnya gitu, tapi nggak ada apa-apa. Ditutup-tutupi itu ya efeknya. Nih nah efeknya menjelaskan lah. Namun ditutup-tutupi. Dia dosa orang tuanya lah. Jadilah menutupi dosa itu ya memang harus kayak itu. Cuma masalahnya zina yang sudah menghasilkan anak ketika ditutupi akan menimbulkan dosa lain. Maksudnya banyak ustaz kayak gitu. Nah, ada pentingan, ajang nikah. Ya, nah efek. Tapi saya pentingannya 3 bulan 4 bulan kan belum begitu ketara. Ya, nah efeknya lah menjelaskan lah. Pertama lah bila bebinian tadi inya wali hakim aja menikahkan. Ini binian, ini ada laki yang datang, anak nikah, oke ACC bagus sudah, sampai ke KUA kan ada tanda tangan surat yang ditandatangani abahnya tadi atau yang dianggap abahnya tadi, kada kau jadi wali, langsung ke wali hakim, bingung lakiannya, keluarga lakiannya bingung, ini ditutupi dah. Amun kada kayak itu jang abahnya aja bang pura-pura kada sah. Amun kada sah ya zina pulang itu. Ya. Itu ditutupi ya. Dah. Itu tuh pertama lah. Misalnya lalakian bang, inya kan kada ada hubungan nikah. Oke. Bujur kada ada hubungan pernikahan lalakian. Tapi apa? Lakian ini nasabnya lawan abahnya terputus. Ini lawan mamanya aja. Lawan mamanya aja. Berarti apa? Berarti semua hal berkaitan hak ayah dan anak, si anak laki-laki di luar pernikahan tadi tidak mendapatkan itu. Apa misalnya warisan bin abahnya, sebujurnya kalau boleh, karena itu lain abahnya. Walaupun secara biologis memang anaknya, tapi secara agama syar'i nyelain. Nah, itu kenapa jadi masalah maksiat ini disuruh jauh-jauh, terutama zina, wala taqrabuz zina, karena efeknya kemana-mana. Efeknya itu kemana-mana. Itu anak tuh nalah dipadahi beban mental, kada dipadahi ya beban mental juga. Untung syukur kuitannya tuh tobat sadar, bisa memperbaiki lingkungan, tumbuh kembang anaknya bagus, syukur kayak itu. Kawa menghapus apa ya kenangan buruk, syukur kayak itu. Tapi bilanya hidup entah ada keluarganya kah mengingat akan terus apa kayak itu, belum lagi nang lingkungannya menyambati. Nah, ada kawa membahas ini mental hurt karena mental si anaknya tadi itu. Padahal anaknya berdosa lah, jelas kada, ada dosa apa gara-gara itu. Jadi efeknya tadi yang makanya bahasa Nabi tadi apa? Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ambil maksiat lain.
Selain itu, selain berzina, misalnya mabuk. Orang mabuk lah, inya sudah hilang akal. Orang mabuk hilang akal. Ketika hilang akal itu bisa melakukan dosa yang lain, bisa membunuh, bisa berzina, bisa mencuri. Apalagi nya kecanduan. Ketika kecanduan, nah tambahnya ya tadi mencuri juga. Bisa jadi sampai merampok. Makanya wa manahitukum anhu fajtanibu ini proteksi, perlindungan dari awal supaya jangan sampai terjerumus di perbuatan dosa. Jauh-jauh. Jadi kasus itu ada diselesaikan secara fikih. Sebenarnya rumusnya kadang alih secara fikih, kayak anak tadi kada jelas anu kuitannya kada jelas, wali hakim aman aja secara fikih. Cuma yang lebih sulit ini sebenarnya di masalah sosial. Jadi ada perak rumah, abah mamanya itu angkat, tahu bang ini anak angkat. Walhasil nikahnya di KUA, jadi 2 kali nikahnya. Nikah di KUA lawan kuitan bujur, kira-kira lah. Nikah di rumah bahasa pulang. Yang abah angkat bisa kayak itu. Ya kan secara pikir terselesaikan loh. Tadi ada masalah, cuma ada masalah sosial yang lain. Kayak itu. Amun dari awal panjar bepadah itu anak angkat bagus lah, ya malah bagus. Anak pintaan gitu. Mulai halus dipadahi sudah, ini anak pintaan gitu. Anak pintaan tapi tetap kami sayangi. Nah, kadang kali lagi dah. Ada kawan-kawan adik kelas pas lulusnya berbagi ijazah, lulus SMA, lulus aliyah. Inya lawan adiknya secara kulit memang beda, inya hirang adiknya putih. Amun sampai di situ sejujurnya kada terlalu aneh bang, banyak aja orang yang kayak itu. Tapi pas inya nantak ajut, pas penulisan ngaran abah di ijazah, abahnya lain lawan nang ading. Soalnya pas anak lulus tuh mamanya ini hanya bepadah, anak lulus aliyah, mamanya hanya bepadah. Abah ikam lawan abah dingkem beda aja. Jadi nang mamanya kada berkisah bahwasanya abahnya itu meninggal. Jadi abahnya itu meninggal, laki pertama sini meninggal, kawin lagi, banakan kayak biasa, kada bepadahnya, abahnya ini lain, aliyahnya bepadah. Ini pasangan halal kayak itu. Kada ada masalah apa padahal tuh. Tapi kan kalau anaknya salah respon jadi bingung tuh. Ini yang jelas-jelas halal tuh. Kalau pakai wali hakim tadi yang walinya itu menyerahkan lah dengan hakimnya tadi. Ada menyerahkan. Yang apa agak perlu diserahkan? Yang abah biologis tadi tidak memiliki kuasa apapun. Enggak, maksudnya menyerahkan ke hakimnya tadi kan? Ada. Enggak usah. Kada itu. Karena yang abahnya ini tidak memiliki hak apapun itu. Iya, jadi langsung hakim yang langsung aja. Jadi ibarat mendaftar di KUA ini lahir sebelum nikah, langsung aja oleh hakim itu. Termasuk juga karena kebetulan ada kawan ulun yang kayak itu, bininya tuh anak pintaan. Termasuk aneh bang sebujurnya, kada tahu lagi sebujurnya entah disembunyikan atau wadah. Cuma jelas kisahnya tuh anak pintaan. Nah, kuitannya nang membari ini jar hilang kontak, kada tahu lagi kemana. Nang kuitan ginian tadi. Jadinya berdiam di rumah, kuitan angkat. Jadi pas kawan ulun anak kawin non binian tadi belaporkan di KUA, kuitan kandungnya tuh nak kada lagi dicari. Dipadahi jar harus ada pengumuman dulu, melapor ke radio kah, diumumkan secara publik. Nah tuh hanya kawin pakai wali nikah. Itu aja. Jadi secara fikih terselesaikan. Cuma yang faktor lain tadi. Nah di hadis kalau saya orang tua masih hidup, tapi jauh itu jaraknya berapa kilo Ustaz? Berapa kilo? Misalnya palingnya masih hidup tapi jauh, bisa di Jawa sana. Ya. Nah, kan otomatis kan nggak bisa ngawinkan dari jauh.
Silakan ke wali hakim. Jadi gimana tuh apa? Bilanya kawan dihubungi, kawan bertelepon. Harus ada penyerahan. Hah? Tetap harus ada penyerahan dari wali yang jauh. Bilanya walinya ada, walaupun jauh. Walinya ada, walaupun jauh. Walinya masih hidup. Ya. Dihubungi kawan. Tinggal menelpon jangan wali. Pian aja jadi wali. Menyerahkan. Ya. Kalau pakai surat tidak apa-apa ya? Ada apa sama aja. Yang penting diwakilkan. Itu akad nikah tuh sama kayak akad jual beli. Maksudnya bisa diwakilkan. Soalnya zaman bahari kan banyak yang merantau di Jawa, merantau ke sini. Ya. Belum ada HP belum. Ya. Pakai surat. Jadi pakai surat. Ya bisa, ada masalah. Tungarnya diwakilkan. Biasa aja, kada masalah. Ya, nang pokoknya kadeda sama sekali walinya siapa? Nyaman ya wali hakim. Misalnya contoh mu'alaf, bebinian ini nama mu'alaf. Kan kuitannya masih belum Islam. Kawal jadi wali kada kawa. Siapa walinya? Wali hakim. Nah itu kan. Makanya wali hakim kepala KUA tuh kadeda bebinian. Cari juga dasar kadeda. Kepala KUA kadeda bebinian. Apakah itu diskriminasi? Bukan diskriminasi. Karena bilanya kayaknya ada proses wali hakim, selesai dah kisahnya. Kisahnya tuh udah selesai dah. Jadi kepala KUA itu bukan sekadar jabatan publik, tapi ada hukum yang harus diselesaikan, yaitu jadi wali hakim. Nah itu hikmahnya kenapa kepala KUA ada bebinian. Bukan diskriminasi kada, tapi bisa nikah tadi. Jadi binnya itu bin siapa? Ada bin lah. Kada bin mamanya aja. Bin mamanya. Bin mamanya bebinian bang sama bin mamanya juga. Karenanya anak asli mamanya, abahnya terputus warisan bang. Iyanya pokoknya ada hubungan non mamanya aja. Berarti kalau misalnya yang orang mengolah akta itu salah tadi ya? Karena pindahan tapi binnya bin yang minta itu ya. Nah, ya kayak ini bang sistem negara kita nih.